Kalau kita bicara misi kemerdekaan, itu bukan sekedar hak yang harus diperjuangkan. Tapi itulah sejatinya misi Islam datang. Litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari zulumat. Zulumat itu adalah kegelapan. Ya, manusia buat aturan, sistem kapitalisme, bidang sosialnya ada permisif gitu kan, di bidang ekonominya ada kapitalisme sekuler, di bidang hukumnya ada produk perundang-undangan yang sekuler juga ya. Itu di bidang politiknya ada demokrasi dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah zulumat. Karena semakin sistem ini semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, di kesempatan sore hari ini kami dari podcast LE Lantai Atas kembali akan membahas isu-isu terhangat di sekitar kita, dan kita akan urai panjang lebar insyaallah, dan kita akan coba juga untuk menemukan solusinya dalam sudut pandang Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu kita, Ustadz Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membedah ya isu yang diangkat oleh Buletin Dakwah Kafah seperti ini ya. Ini baru terbit dan tersebar Jumat tadi. Dan isu yang kita angkat atau judul yang terdapat dalam buletin ini adalah menyempurnakan kemerdekaan dengan ideologi Islam. Di sekarang tanggal 16 Agustus ya. Besok itu 17 Agustus berarti genap usia kemerdekaan Republik ini di usia 80 tahun Ustaz. Iya, Ya. Dan dengan usia yang semakin menua ya, tentu harapan kita ya semakin dewasa Republik ini dalam berbagai hal. Namun sepertinya ya, ketika usia semakin menua, Republik ini justru terlihat ya seperti masih kekanak-kanakan. Maksud saya begini, jadi pengelolaan negara kita ya terlihat masih seperti ya amatiran Ustadz ya. Betul. Tidak semakin profesional. Iya. Kita bisa menemukan bagaimana ya dalam hal hukum misalnya ya, banyak keputusan hukum yang kemudian ya tanda kutip masih kayak baru ini, masih amatiran gitu. Dan banyak lagi yang lain ya, tentu kita akan kupas bersama Ustadz Khairuddin. Dan alhamdulillah di buletin ini Ustadz dikupas yang pertama itu mengenai apa itu hakikat, karena kan sebelum kita merdeka itu dikatakan kita ini dijajah ya, dijajah. Jadi sebelum kita merdeka ada yang namanya penjajahan. Nah, kira-kira menurut Ustadz ini hakikat penjajahan dalam konteks baik secara umum maupun secara Indonesia, lokal Indonesia, kira-kira seperti apa Ustadz? Iya. Memang kita patut bersyukur ya bahwa secara fisik kita merdeka. Sebab tidak ada lagi moncong senjata di kepala anak bangsa negeri ini. Tapi kalau kita menyelami hakikat dan bagaimana penjajahan itu bertransformasi, berubah, sebenarnya ya kita belum menemukan kemerdekaan yang hakiki. Jatinya kita masih terjajah. Kita menempatkan penjajahan itu adalah pengendalian, tidak mampuan untuk kita bebas, tidak terkooptasi oleh kekuatan atau hegemoni ideologi atau bangsa manapun. Tapi kalau kita melihat kenyataan saat ini ya sepertinya belum merdeka. Memang dulu kolonialisme itu berakhir, penjajah tidak langsung kemudian begitu rela melepaskan negeri jajahannya atau koloninya itu. Dia mencari cara bagaimana negeri yang dia jajah itu bisa ada keberlangsungan.
penjajah itu tidak secara langsung ada di negeri jajahan itu, tapi dia bisa kendalikan. Ya, kendalikan. Itulah yang dalam perspektif seorang ulama, ya, orang politikus, ya, pemikir, Gus Mujtahid, ya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri itu menjelaskan tentang hakikat istikmar, penjajahan itu tidak hanya penjajahan secara fisik, ya, tapi bagaimana penjajah itu mampu mengendalikan sebuah negeri secara berkesinambungan dengan cara-cara yang baru, ya, yang kita sebut transformasi dari kolonialisme lama itu menuju penjajahan gaya baru. Ini menghegemoni sebuah negara melalui kekuatan politik, ya, ekonomi, hukum, sosial, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, sepertinya Indonesia itu salah satu negara yang penjajah itu berhasil mentransformasi penjajahan gaya lama kolonialisme itu menjadi penjajahan gaya baru. Di mana kita merasakan saat ini bahwa kita belum sebenarnya merasakan kemerdekaan. Baik, jadi ini sangat penting ya yang namanya definisi Ustadz ya, supaya kemudian kita bisa mengenali ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengenali sesuatu, kita tidak bisa aktif atau bereaksi terhadap hal tersebut. Misalnya penjajahan tadi sudah disampaikan. Iya. Syekh Taqi telah menjelaskan bahwa penjajahan itu adalah kontrol ya, kontrol menyeluruh. Nah, ini jadi penting karena ketika kita kemudian memaknai penjajahan sebagaimana yang dipahami secara umum, misalnya penjajahan itu adalah dalam perang fisik misalnya, penjajah dari Portugis ataupun Belanda datang ke Indonesia, mendarat di Banten misalnya, kemudian melakukan kegiatan fisik di situ, dan kemudian kita dikuasai secara fisik, itu adalah penjajahan. Namun ternyata hal itu sudah selesai, ya kan? Kemudian orang merasa kita sudah merdeka. Padahal sebenarnya belum. Nah, ini penting ya. Jadi definisi ini jadi sangat penting. Tapi dalam konteks realitasnya, apakah definisi ini menunjang? Maksudnya bukan hanya sekedar teori saja, atau ada fakta-fakta yang mungkin Ustadz bisa sampaikan bahwa memang Indonesia ini ya dalam aspek misalnya ideologi, ekonomi, politik, budaya itu masih dikontrol oleh Barat seperti. Iya. Secara kasat mata, jadi apa yang kita uraikan tadi itu tidak hanya di atas kertas ya. Secara kasat mata di bidang hukum misalnya, perundang-undangan, penjajah Belanda hengkang dari negeri kita, tapi produk perundang-undangannya itu masih kita gunakan. Bahkan masih mengatur bagaimana cara kita memandang kriminalitas dan bagaimana kita menghukum pelaku kriminal. Jadi undang-undang Belanda itu masih dipakai sampai sekarang. Masih padahal dipakai. sudah Padahal penjajahnya sudah diusir. Sudah pergi. Ya, tapi produk perundang-undangannya itu kita gunakan. Ya kan? Seolah-olah itu produk terbaik untuk menyelesaikan persoalan kriminalitas di negeri kita, kan? Itu contoh. Di bidang ekonomi misalnya memang VOC tidak lagi seperti dulu datang kemudian mengontrol perdagangan, menguasai, memonopoli rempah-rempah dan seterusnya. Tapi sekarang ya mereka legal melakukan itu, tapi sejatinya adalah penjajahan, perampokan. Di bidang ekonomi memang VOC telah hengkang, tapi melalui perundang-undangan pintu masuknya, dan ini juga melalui sistem demokrasi, ya, mereka membuat undang-undang yang menjadikan kekuatan asing itu seperti ExxonMobil, Freeport, ya, kemudian PT Vale, ya, dan seterusnya itu masih menguasai sumber daya alam kita, kan? Dan praktis dampak dari penguasaan sumber daya alam itu, negeri ini ya hanya menerima ampasnya saja, ya, menerima royalti, ya, pajak yang tak banyak dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat postur APBN, ya itu 80% penerimaan dari pajak. Sementara sumber daya alam kita sebenarnya sangat signifikan jika digunakan untuk membiayai perekonomian, termasuk untuk mengurus urusan hak-hak masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan seterusnya. Jadi di bidang ekonomi seperti itu. Dan itu penjajahan. Karena kita tidak bisa menikmati. Yang nikmati orang asing. Kan?
Di bidang politik juga begitu, ya. Betapa banyak produk undang-undang ya, yang bukan lagi menjadi rahasia, bahkan publik semua tahu bahwa tidak sedikit ya 75-an menurut salah satu dulu anggota dewan itu Eva Sundari Kusuma, bahwa ada saran 70-an itu Undang-undang. rancangan undang-undang Ya. yang pada akhirnya gol menjadi undang-undang itu dibiayai asing. Di antaranya kelistrikan, ya, Dibiayai asing. Ya. dibiayai asing, ya. Dan ini Bahkan yang mengungkap adalah anggota dewan sendiri, ya. Ya, tentu mereka tahu bagaimana pembahasan pasal per pasal itu dihargai Betul. dengan dolar, ya. Berapa dolar dan seterusnya. Jadi pintu masuknya lewat sistem demokrasi. Maka karyanya ya lahirlah undang-undang yang tidak pro sama rakyat. Coba kita bisa lihat, ya. Ini bukan di atas kertas, kenyataan bagaimana undang-undang cipta lapangan kerja, cilaka itu kan. Itu Law, ya. omnibus law itu, ya. Bagaimana sangat tidak pro sama rakyat kecil. Jadi mereka justru sangat memberi panggung pada kekuatan yang kita sebut sebagai oligarki. Oligarki, ya. Bagaimana juga undang-undang Minerba yang direvisi dari 2008 ke 2013 itu, yang pada akhirnya melepaskan potensi penerimaan negara 65.000 triliun itu dari batu bara. Negara hanya menerima sedikit sekali itu. Bahkan ya yang dikenyangkan adalah swasta yang mengelola tambang itu. Dan kita tahu rata-rata pemilik tambang di negeri ini selain asing, ya juga adalah para politikus yang ya memang dia berpolitik dalam rangka untuk meraih. Kenapa? Karena dia bisa buat undang-undang lewat anak buahnya di fraksi DPR. Ya, dan itulah kejahatan semuanya demokrasi, karena potensi mereka mempersekutukan, ya, atau mempertemukan kekuasaan dengan penguasa itu sangat besar sekali. Yang pada akhirnya pengusaha jadi penguasa, itu juga sebaliknya. Maka dampaknya ya hilanglah hak-hak rakyat, ya. Itu di bidang politik, Ya. ya. Itu jadi banyak contoh ya bagaimana tidak merdekanya negeri ini. Baik, jadi tadi kita garis bawahi bahwa ya kemudian ini ya melalui legasi undang-undang misalnya, Ya, betul. di sarana undang ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah bukan lagi penjajahan fisik, tapi dia adalah penjajahan ideologi. Ideologi, Ustaz, ya. betul. Jadi di mana kapitalisme sekuler itu melakukan penjajahan terhadap seluruh dunia, termasuk negeri. Iya, betul. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah penjajahan ideologi, dan di Indonesia itu sangat sukses sekali penjajahan ideologi kapitalisme sekuler. Bukti paling nyata dampak turunan dari penjajahan itu bisa kita lihat, ya. Jadi bagaimana ketika negara itu sekarang ini dengan anggaran yang sangat terbatas, ruang fiskal yang sangat terbatas, pada akhirnya ya negara melakukan apa yang disebut dengan pemotongan anggaran, efisiensi, ya kan? Di antaranya misalnya dana alokasi khusus yang biasanya memang dibagikan, dana sharing istilahnya pusat daerah itu, ya, itu kemudian dikurangi. Dampak dari pengurangan itu yang terjadi sekarang ini, banyak pemerintah daerah itu karena miskin inovasi, miskin kreativitas bagaimana mencari sumber-sumber pendanaan yang tak membebani rakyat, akhirnya yang muncul banyak kepala daerah itu memang sebenarnya tidak siap memimpin. Miskin inovasi, ya, tidak siap bekerja keras, tidak siap untuk berkorban demi rakyat. Di awal mereka selalu bercerita tentang perjuangan kemakmuran rakyat, tapi begitu berkuasa rakyat dikorbankan. Ambil beberapa contoh daerah itu yang dalam rangka mendapatkan pendapatan asli daerah itu menaikkan jor-joran pajak bumi dan bangunan. Ambil contoh Pati, ya, ada Tasikmalaya bahkan 1000%, ada Cirebon, ya, ada yang 400%, Pati itu 250%. Nah, karena Pati ini Ustadz yang lagi ribut katanya, betul, yang lagi ribut di sosial media, ya. Ya, sebenarnya kalau dilihat Pati itu sebenarnya terendah dari beberapa daerah yang menaikkan. Bone 300%. Cuma karena bupatinya ya rada sombong begitu, menentang rakyat, padahal dia naik kan atas pilihan rakyat, ya. Apalagi itu pilihannya masyarakat, kan, pilihan rakyat.
Tapi begitu kekuasaan dia raih, dia menentang rakyat. Dan Nah, dia menjanjikan awalnya kesejahteraan. yang Ternyata terjadi justru adalah secara sistematis dia membangkrutkan masyarakat, memiskinkan masyarakat. Itu. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya inilah hakikat dampak turunan dari penjajahan ekonomi itu, di mana kapitalisme berkuasa. Buktinya kita tidak bisa berdaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam kita itu, karena regulasinya sudah seperti itu, ya kan? Undang-undangnya seperti itu. Pada akhirnya ketika negara ini mengalami keterbatasan di ruang fiskal, ya, kemudian hanya kita kan tahu ekonomi kapitalis itu bertumpu, ya, dominan adalah pajak, itu ciri, ya. Sementara di pihak lain dia menguntungkan pengusaha oligarki. Jadi ini adalah contoh nyata di depan mata kita bagaimana penjajahan ideologi kapitalisme itu, ya, memang tidak langsung membunuh, itu tidak langsung melepaskan mesiu di kepala kita, tapi dampak sistematisnya adalah menyengsarakan kita. Negeri ini dikaruniai sumber daya alam, kita nggak bisa menikmati. yang menikmati malah orang Yang lain. menikmati justru orang lain, Ya. asing, Asing. ya kan? Yang menikmati juga adalah oligarki dalam negeri. Ya, ini mentalnya seperti dulu memang, ya, ketika Belanda itu, sebenarnya Belanda itu tidak terlalu ini, tapi Londo Iren dulu itu. Nah, sekarang Londo Irennya itu bertransformasi menjadi kepala daerah yang arogan ini. Tunggu Ya dulu Ustaz, saya jelaskan dulu ya. Iya. Pemirsa LA ya, Londo Ireng itu, Londo itu Belanda, Iya. Ireng itu hitam ya. Ya, Jadi orang dianggap orang Belanda tapi kulitnya hitam. Ah. Maksudnya itu orang pribumi orang yang pribumi. mendukung orang-orang Iya. Belanda ya. Jadi orang pribumi itu sebenarnya jauh lebih menjajah sebenarnya, ya. Itu. Jadi biasanya itu kaki tangannya Hindia Belanda. Itulah yang menjajah sesama anak pribumi, dan sekarang itu bertransformasi, ya, menjadi inilah kepala daerah yang sekali lagi, ya, yang di panggung biasanya 5 tahunan, manis sekali janji-janjinya. Itu. Tapi begitu kekuasaan dia sudah raih, yang itu sebenarnya kalau kita pikir itulah cacat permanen dari sistem demokrasi. Sulit untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas, karena memang demokrasi itu mengkanalisasi, ya, semua calon pemimpin, ya, mau latar belakangnya mantan preman, mantan penjahat, mantan bandar, yang penting dia bisa berkontestasi, ya, sistemnya pun bisa diatur, ya, aturan mainnya pun bisa dikadali, yang penting ada modal, itulah. Jadi sebenarnya sistem demokrasi yang diwariskan penjajah itu adalah juga jalan penjajahan yang secara halus tanpa kita rasakan. Seperti itu. Ya, baik. Di LS kalian ini sangat menarik, dan saya kita dianggap sudah merdeka, dan Ya. setiap tahun kemudian kita disuguhkan dengan perayaan-perayaan, Iya, betul. mulai dari istana sampai Ya. tingkat kelurahan, untuk sekedar menunjukkan bahwa kita ini sudah merdeka sekian Ya. tahun, sekian puluh tahun. Namun menarik tadi apa yang dijelaskan oleh, sebenarnya secara fisik memang sudah, tapi secara ideologi penjajahan itu semakin nyata, Ustaz. Iya. Dan ini Betul. banyak yang tidak disadari. Yang menarik tadi yang disampaikan soal Londo Ireng ini ya. Iya, betul. Saya ingin mengkonfirmasi, katanya dulu waktu Dendels ya, Iya. membuat jalan ya dari Anyer sampai Panerukan, Panerukan, betul. itu kan kerja rodi orang bilang Iya, ya, kerja iya. paksa ya. Kerja paksa. Tapi sebenarnya Belanda sudah kasih gajinya, Iya, cuma dititipkan pada bupati. bupatinya, Iya. bupatinya yang tidak bayar. Nah, ini Sehingga yang kemudian korupsi itu. Itu yang disebut Londo Iren. ya saya, Iya. jadi apalagi namanya, ini mungkin yang disebut kalau Soekarno dulu, Iya. bahwa kalau saya tidak terlalu khawatir saya karena Betul. melawan penjajah, Penjajah, ya, iya. tapi yang kalian nanti akan melawan Bangsa bangsa kalian sendiri. Iya, Nah, itu inilah lebih yang sulit. terjadi. Betul. Seperti Ya. itu. Baik, jadi luar biasa pemirsa LS kalian, inilah yang seharusnya kita bincangkan ya di setiap kemerdekaan ya. Bukan hanya terbuai dengan apalagi namanya perayaan-perayaan, Ustaz, Iya. ya, seperti itu. Betul. Baik, kita lanjut. Tadi sudah banyak disebutkan atau banyak diuraikan mengenai fakta penjajahan ideologis ya, Iya. yang terjadi saat ini. Jadi ya. Dan sekarang bagaimana hakikat kemerdekaan itu ya dalam pandangan Islam. Tafadhol, Ustaz. Iya. Jadi kemerdekaan hakiki dalam pandangan Islam itu, ya, adalah ketika manusia itu, ya, bisa menghamba dirinya kepada Al-Khaliq, ya, kepada yang menciptakannya, dan terlepas dari penghambaan kepada sesama manusia.
Dan pernyataan itu bisa kita temukan ya, punya latar histori bagaimana Islam itu memiliki tolok ukur tentang kemerdekaan hakiki. Misalnya suratnya Rasulullah ke penduduk Nasrani Najran ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu ya, di mana Rasulullah mengatakan ya, ad'ukum ya ila ibadatillah min ibadatil ibad ya, itu ila wilayatillah min wilayatil ibad ya. Saya menyeru kepada kalian itu agar menyembah Allah ya, dengan meninggalkan penyembahan kepada sesama manusia, menuju kepada wilayah kekuasaan Allah ya, dan meninggalkan ya, wilayatil ibad ya, kekuasaan sesama manusia ya. Karena memang dahulu apalagi manusia itu ya, dulunya tidak hanya yang dilarang itu dalam pengertian, misalnya di dalam Quran itu ani'budullah wajtanibut tagut ya, agar menyembah Allah dan menjauhi togut ya. Togut itu adalah arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah ya, yang dulu ya kita bisa gambarkan sebagai ya, keyakinan pada Tuhan Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala begitu ya. Ya, berhala-berhala. Tapi sekarang ini ya, manusia menghamba pada pemikiran manusia ya, yang muncul dari filsafat materialisme yang sangat menihilkan kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah Subhanahu wa taala ya. Di bidang apalagi keyakinan ya, itulah itu apalagi materialisme. Di bidang pemikiran ya muncullah sekularisme, mana agama dipisahkan dari kehidupan. Di bidang sosial muncullah pemikiran ya, karena bersumber dari tadi sekularisme itu budaya yang permisif ya. Akhirnya apa? Umat Islam mengalami apa yang disebut dengan westernisasi ya, dan seterusnya. Kemerdekaan hakiki bisa juga kita pahami dari fragmen bagaimana dialog Rubai bin Amir ya, panglima perang yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diutus oleh ya Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu yang jadi khalifah adalah Umar bin Khattab, kepada panglima perang Persia. Jadi fragmen dialog itu menggambarkan itulah makna hakiki kemerdekaan. Jadi ketika Rustum itu tanya pada Rubai bin Amir, apa maksud Anda ke sini? Ya menjelaskan, ya kami diutus ya dalam rangka untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah. Ya, dari kesempitan hidup menuju kepada kelapangan hidup, dan dari kesaliman agama-agama menuju pada keadilan. Jadi seorang manusia itu atau seorang muslim disebut merdeka hakiki ketika dia mampu melepaskan ikatan-ikatan termasuk ideologi, pemikiran, keyakinan yang menghegemoni dia ya, menuju hanya penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kekinian, makna ya, kemerdekaan hakiki itu bisa kita lihat ketika kita mampu melepaskan diri dari jerat ideologi yang bertentangan dengan akidah Islam. Misalnya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 31 ya. Jadi Rasulullah itu membacakan ayat ini di hadapan Adi bin Hatim. Dia penganut Nasrani ketika itu. Ittakhadhu akhbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah. Jadi mereka menjadikan rahib dan pendeta-pendeta mereka itu sebagai arbaban, Tuhan-Tuhan min dunillah, selain Allah. Adi bin Hatim ketika itu yang masih Nasrani itu dia menyela Nabi, mengatakan kami tidak pernah menjadikan mereka itu Tuhan kami. Kemudian Rasulullah mengatakan, betul, tapi mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan kalian pun mengharamkannya. Itu. Begitu juga mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan kamu pun menghalalkannya. Itu. Maka ya, itulah bentuk penyembahan kepada. Artinya manusia mengontrol ya? Iya, manusia mengontrol. Dalam konteks kekinian itu
sangat mirip dengan sistem demokrasi. Kemiripannya bagaimana? Ustaz? Kemiripannya itu karena demokrasi telah menempatkan masyarakat, rakyat itu, manusia itu sebagai yang berdaulat. Nah, implementasinya kenapa disebut berdaulat? Karena manusia diberikan ruang yang sangat besar untuk membuat aturan. Padahal dalam Islam yang berhak untuk membuat aturan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang tahu hakikatnya kita. Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Tapi dalam demokrasi kedaulatan itu telah dirampas dari Tuhan dan diberikan kepada rakyat. Implementasinya dalam bentuk perwakilan rakyat yang membuat undang-undang. Yang acap sekali lagi undang-undang ini ya bertentangan dengan aturan Allah, bahkan menjadi pintu masuk kekuatan asing menjajah kita secara ideologi. Ya. Sementara Quran sudah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sama sekali tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Baik, Ustaz, ini Ya. mesti dikelirkan dulu ya. Ya. Jadi banyakkan orang ya itu Ya. kemudian ketika singgung soal demokrasi Ya. itu hanya teruskan bahwa demokrasi itu mengutamakan yang namanya musyawarah mufakat. Betul. Nah, itu Ya. agak beda dengan penjelasannya Ustadz ini Oh karena iya. langsung menjelaskan bahwa demokrasi itu memberikan kedaulatan kepada manusia. Iya. Nah, ini kemudian mungkin bisa lebih dijelaskan lagi karena di luar sana ya mungkin sobat LA juga ya kita bicara tentang demokrasi yang tergambar bagi kita adalah sebagai sebuah sistem yang sangat bagus sekali, Iya. sangat menawan karena mengutamakan musyawarah mufakat. Betul. Ya, ini kira-kira bagaimana? Iya. Memang inilah repotnya kalau manusia itu belajar, saya biasa analogikan begini. Kalau kita belajar mengenal mobil, langsung utuh, mobil itu utuh, ya, itu terangkai, terintegrasi, bodi, chassis, ya kan? Spion, Dan ban, spionnya, seterusnya, ban, ya. semuanya terintegrasi. Dengan orang yang belajar, tapi komponen-komponen mobil itu dipisah. Ya, chassisnya, bodinya, spionnya, bannya. Nah, orang yang belajar dengan cara yang kedua tadi ini, akhirnya ketika menemukan roda, ban milik pesawat, dia kemudian cepat mengasosiasi, oh ini ban mobil. Padahal pesawat ini. Padahal itu ban Ban pesawat. pesawat. Sekedar bentuknya. Karena hanya roda, melihat sekedar bentuknya, ya. rodanya. Karena ini tadi, karena tidak belajar mengenali Secara utuh secara dulu. utuh. Nah, sama dalam berpikirnya orang-orang yang begitu cepat menafsirkan bahwa seolah-olah musyawarah di dalam sistem demokrasi itu sama dengan musyawarah dalam sistem Islam. Nah itu yang banyak terjadi. Karena itu tadi metode belajarnya itu. Sehingga banyak umat Islam Iya, terpengaruh dan banyak menyetujui Iya. bahwa demokrasi itu identik dengan Iya. Islam. Salah Bahkan satu dianggap metode seolah-olah itu. jalan perjuangan yang Betul. benar. Nah, padahal sebenarnya tidak. Itu memang betul dalam demokrasi itu ada musyawarah. Dalam Islam juga ada musyawarah, bahkan diperintahkan, dianjurkan wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah syura bainahum dan terusnya. Tapi yang harus kita lihat di dalam Islam musyawarah itu memiliki prinsip-prinsip yang Oke, berbeda oke. dengan musyawarah dalam demokrasi. Kalau dalam Islam perkara yang sudah jelas dinyatakan haram atau halal, baik atau buruk berdasarkan nas-nas syariah, maka tidak ada ruang bagi manusia untuk memusyawarahkannya. Contoh, zinaan, minuman keras, itu sudah jelas itu. Sekarang kita bandingkan di sistem demokrasi, bahkan sesuatu yang sudah jelas di ayat Quran ini diharamkan, tapi di sistem demokrasi itu justru malah dimusyawarahkan. Bisa dimusyawarahkan. Bisa dimusyawarahkan. Bahkan bisa berubah dari halal menjadi haram atau haram menjadi Betul. halal ketika Iya. yang bermusyawarah itu menyepakati. Menyepakati. Oke. Nah, tak sedikit muncul pandangan misalnya kita lokalisasi aja presiden supaya mudaratnya tidak menyebar luas. Itu juga judi. Dilokalisasi saja di sebuah kota atau Ya. desa tempat terpencil supaya mudaratnya katanya. Inilah pikiran manusia kalau menyepakati. Padahal dalam Islam tidak ada sejarahnya Rasulullah dan para sahabat itu memusyawarahkan persoalan yang sudah jelas secara soreh hukumnya. Ambil contoh. Ketika Rasul itu bermusyawarah di sebelum perang Badar, ya kan?
sahabat dan Rasul itu musyawarah bukan memusyawarahkan apa ini kita melakukan perang atau tidak. Karena sudah jelas. Sudah diperintahkan. Sudah diperintahkan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhum lakum. Itu diwajibkan atas kalian berperang walaupun perang itu kamu tidak suka. Kamu benci. Tapi ini diwajibkan. Mereka samina. Tinggal yang dimusyawarahkan adalah terkait dengan perang Badar ini ada menarik. Ternyata Nabi itu tidak mengambil pendapat mayoritas peserta musyawarah. Dia hanya mengambil satu pendapat. Orang yang ahli, yakni Hubab bin Munzir. Karena dia tahu medan Badar. Itu menunjukkan bahwa musyawarah dalam Islam tak selamanya mengambil suara mayoritas. Nah, hati-hati. Dan sendiri mengingatkan kita, ya, wa in tuti man aksar fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti, jika kamu mengikuti suara mayoritas di muka bumi ini, maka ya, Allah akan menyesatkan. Gitu. Nah, sementara faktanya dalam sistem demokrasi, acap kali sesuatu itu diukur benar atau salah berdasarkan suara. Inilah perbedaan fundamentalnya. Karena dalam Islam kedaulatan telah diberikan, bukan telah diberikan. Kedaulatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sudah menentukan perkara itu ini halal, ini haram, manusia enggak boleh. Tapi dalam sistem demokrasi segala sesuatu bisa dimusyawarahkan. Maka disitulah letak perbedaan yang sangat fundamental. Jadi ingat ya, sobat LA ya, dan fundamentalnya ya, antara Islam dengan musyawarah dalam Islam dengan musyawarah dalam demokrasi. Ya. Kalau dalam demokrasi semua hal ya, yang halal bisa berubah menjadi haram kalau peserta musyawarahnya menyepakati. Betul. Seperti itu. Sementara kalau dalam Islam, kalau halal sudah jelas kewajibannya, tidak perlu dimusyawarahkan lagi. Seperti itu, Ustaz. Betul. Jadi ini saya bisa tarik benang merah ya, terkait dengan definisi di awal tadi bahwa penjajahan itu adalah kontrol ya, kontrol dari definisi istiqlal atau kemerdekaan itu adalah mengeluarkan diri dari kontrol manusia menuju kepada kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi nyambung. Betul. Sekarang kemudian adalah bagaimana mewujudkan hal tersebut. Yang sekarang ini kita di Indonesia lah kalau kita bisa sebut itu berada dalam kontrol kapitalisme, artinya kita secara definisi itu adalah terjajah. Kemudian kita ingin keluar dari kontrol tersebut menuju kontrol yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan sebuah kemerdekaan yang hakiki. Nah, sekarang cara untuk menuju ke sana mungkin bisa dipaparkan. Penting untuk dipahami ya, bahwa ketika kita mengikrarkan diri ya sebagai ibadullah ya, itu hamba Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian ada kalimat la ilaha illallah ya, itu tidak ada ilah yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti menegasikan semua bentuk ketundukan kita pada makhluk ya, dan hanya mentotalkan ketundukan kita itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah awal kalau kita ingin merdeka secara hakiki ya tentu dimulai dari memurnikan ketauhidan itu. Memurnikan ketauhidan. Makanya sebenarnya kalau kita bicara misi kemerdekaan, itu bukan sekedar hak yang harus diperjuangkan. Tapi itulah sejatinya misi Islam datang. Litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari zulumat. Zulumat itu adalah kegelapan. Ya, manusia buat aturan, sistem kapitalisme. Bidang sosialnya ada permisif gitu kan, di bidang ekonominya ada kapitalisme sekuler, di bidang hukumnya ada produk perundang-undangan yang sekuler juga ya. Itu di bidang politiknya ada demokrasi dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah zulmat. Karena semakin sistem ini semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan kita dari ketundukan secara murni pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam Quran kita diperintahkan ya, itu agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya ya. Di Quran surah Al-Bayyinah itu ada ya. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Makanya ada keterkaitan dengan ayat yang saya bacakan tadi di Quran surah At-Taubah ayat 31 itu ya. Jadi salah satu bentuk kemurnian tauhid itu adalah tidak hanya pengakuan bahwa Allah itu adalah
Rob, bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta. Sebab kalau itu ya orang kafir maka juga mengaku itu. Tapi yang dimaksudkan adalah mentauhidkan Allah sebagai ilah. Nah, kalau sebagai ilah, maka di situ Allah memiliki sifat al-hakimiyah. Kemutlakan untuk kita taati Allah sebagai pembuat hukum. Hakim ya. Al-Hakim. Ya. Karena itulah di dalam Quran surah An-Nisa Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah menafikan fala wa rabbik, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, kamu tidak beriman hatta hingga yuhaqqimuka, hingga kamu itu menjadikan ya rasul itu sebagai hakim. Rasul itu membawa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, dinil haq itu adalah dinul Islam. Karena itulah sangat sangat selaras antara misi tauhid dan konsekuensi dari tauhid dengan jalan untuk menuju kemerdekaan. Karena kalau orang sudah bertauhid secara murni dan konsekuen, pasti diikuti ketundukan, kepasrahan secara total pada syariat agama Allah. Maka orang merdeka itu tidak mau lagi diatur dalam hidupnya ya oleh aturan-aturan di luar daripada. Tidak mau ekonominya diatur dengan ekonomi. Tidak mau bidang sosialnya diatur oleh gaya hidup barat yang menghasilkan pola perilaku masyarakat yang bebas. Dampaknya apa? Muncullah seks bebas, muncullah kriminalitas, ya muncullah LGBT. Ya, dampak turunannya lagi muncullah penyakit-penyakit sosial di tengah masyarakat dan seterusnya. Orang merdeka itu tidak mau secara politik diatur dengan sistem demokrasi yang tidak memiliki akar dari Islam. Orang merdeka itu ingin tunduk pada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang merdeka itu tidak ingin sumber daya alamnya diatur dengan aturan ala kapital. Dia ingin agar sumber daya alam itu dikembalikan bahwa itu adalah milik umat. Peran negara hadir untuk mengelola itu yang hasilnya nanti diturunkan dalam bentuk ya pelayanan secara gratis dan berkualitas terhadap pendidikan, kesehatan dan yang diambil dari sumber pemilikan alam yang merupakan milik umum dan sebagainya lagi adalah milik negara yang hari ini diambil, dikelola oleh kekuatan asing, ya, individu swasta dan seterusnya akibat dari sistem yang memberikan memang legalitas. Jadi saya biasa bahasakan ini perampokan secara resmi di depan mata kita. Luar biasa. Baik, alhamdulillah sobat lantai atas, keren jazakallah atas penjelasannya yang sangat aktif dan inilah yang menjadi bahan renungan kita ya. Betul. Sebentar malam harusnya sudah direnungkan karena besok kita sudah 80 tahun Republik ini merdeka. Semakin menua tapi tidak semakin dewasa ya. Justru banyak hal yang terlihat semakin absurd, Ustaz, ya. Seharusnya kita bisa mendapatkan tadi sudah disebutkan ya, hasil-hasil dari kekayaan alam kita dalam bentuk pelayanan publik. Yang terjadi malah kita dipajaki. Ya, kita malah harus mengeluarkan uang tambahan ya. Itu tadi memberikan fasilitas publik yang juga kita tidak tahu ya, apakah betul-betul digunakan didapatkan ataukah masuk ke kantong orang-orang tertentu. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang absurd ya. Tidak apalagi namanya membuat kita ini harus belakangan ini Ustaz harus menjaga kewarasan ya, dan menjaga kesabaran. Karena semakin kita melihat berita di sosial media ya, itu semakin membuat kita serasa mau apalagi harus merdeka Ustaz ya. Saya sedikit tambahkan, memang yang jadi istilahnya itu di usia 80 tahun ya, 8 dekade kemerdekaan negeri ini, di samping karena kita masih mewarisi kontrol penjajah lewat sistem tadi itu, yang tambah merusak karena tidak adanya masyarakat terhadap pengelola. Itu yang semakin muncul. Itu yang semakin menjadikan kemudian masyarakat ini seolah mengalami keterputus asa. Karena selain saya katakan tadi bobroknya sistem, ditambah melemahnya
Bagaimana tidak? Dana-dana publik banyak dikorupsi. Yang selalu teriak NKRI, itu kan? Yang selalu teriak seolah-olah dia paling nasionalis ya. di negeri ini, ternyata Dia yang merampok. Dia yang merampok. Iya. Jadi dia selalu bertopeng atas nama NKRI, nasionalisme, kesetiaan pada negara, tapi sejatinya dialah yang menghancurkan negeri ini. Coba aja lihat ya, yang potensi kerugian negara 1 triliun di balik pengelolaan haji yang harusnya dikelola betul-betul penuh ketulusan, karena ini menyangkut ibadah anak negeri yang mayoritas di negeri ini. Ya ini penyelenggaraan ibadah haji 2024 kemarin. Itu Iya, iya. potensi kerugian negara. Ya, karena adanya swasta yang juga diberikan kuota, yakni travel, ya, yang menyalahi undang-undang haji. Yang harusnya ketika terjadi penambahan kuota, ya, travel ini ya, atau ibadah khusus ini, haji khusus ini hanya 8% saja. Tapi dirubah formulasinya menjadi 50%. Yang ingat pelakunya itu yang selalu teriak NKRI harga mati, seolah-olah dia paling nasionalis, seolah-olah dia paling berjasa di negeri ini. Padahal hanya topeng. Tepatnya sudah diperiksa katanya. Iya, Setelah sekian lama menghilang. bahkan sudah keluar pernyataan untuk tidak meninggalkan Indonesia, sudah dicekal. Harusnya Gitu. seperti itu. Iya, Yang harusnya namanya memang seperti orang mau itu. diperiksa, Iya. ya tidak boleh kemana-mana Iya. karena takutnya bisa menghilangkan Betul. bukti dan seterusnya. Iya. Baik, alhamdulillah ini adalah perbincangan yang daging ya para dan insya Allah karena waktu yang terbatas barangkali cukup sampai di sini. Insya Allah pada pekan-pekan berikutnya kita akan mendiskusikan isu-isu yang lebih hangat. Insya Allah kembali kita bertemu di podcast Lantai Atas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.